Shalom, selamat Advent pertama bagi kita semua. Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini, Lukas 21 ayat 25 sampai ayat 36 begini bunyinya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan itu kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, sebab kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahu berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, minggu pertama Advent ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana berbagai cara Kristus datang kepada umatnya. Saudaraku, saya ambil satu contoh. Satu ketika ada seorang pendeta bernama Aji Gordon dalam satu gereja di Boston. Suatu hari ia bertemu dengan seorang anak kecil di depan gereja sambil membawa sangkar yang berkarat, yang di dalamnya terdapat beberapa burung yang terbang dan serba gelisah di dalam sangkar yang berkarat. Lalu Gordon itu bertanya, "Nah, dari mana kamu mendapatkan burung-burung itu?" Lalu anak kecil itu menjawab, "Aku menjebak mereka di ladang." "Apa yang akan kamu lakukan dengan anak-anak burung ini?" kata sang pendeta. Maka si anak kecil itu berkata, "Aku akan bermain dengan mereka. Lalu kurasa aku akan memberikan kepada kucing yang ada di rumahku ketika saya sudah bosan bermain dengan burung-burung ini." Lalu ketika pendeta Gordon menawarkan untuk membelinya, lalu anak itu berseru, "Tuan, Anda tidak menginginkan mereka karena burung ini hanyalah burung liar tua kecil dan tidak bisa berkicau dengan baik." Lalu pendeta Gordon menjawab begini, "Saya akan memberi engkau $2 untuk burung dan untuk sangkar ini." Lalu si anak kecil itu berkata, "Oke," dengan kesepakatan. Lalu si anak kecil berkata, "Tetapi Anda membuat tawaran yang buruk." Maka pertukaran dilakukan dan anak laki-laki pergi sambil bersiul senang dengan koin-koinnya yang mengkilap. Lalu pendeta Gordon berjalan ke belakang tanah gereja, membuka pintu kandang kawat kecil tadi, dan membiarkan makhluk-makhluk burung yang berjuang yang ada di dalam sangkar yang serba gelisah itu
membiarkan terbang tinggi ke langit biru. Saudaraku, minggu berikutnya pendeta itu membawa sangkar kosong itu ke mimbar dan menggunakannya untuk mengilustrasikan khotbahnya tentang kedatangan Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, membayar mereka dengan darahnya sendiri yang berharga. Anak-anak laki-laki itu mengatakan kepada saya, kata sang pendeta, bahwa burung-burung itu bukan penyanyi. Tetapi kata pendeta Gordon di dalam khotbahnya, tetapi ketika saya melepaskan mereka, melepaskan burung-burung itu terbang ke sorga, bagi saya mereka bernyanyi, ditebus, ditebus, dan ditebus. Saudaraku yang terkasih, inilah masa Advent, dan pesan dari masa ini adalah nyanyian burung-burung liar. Itulah nyanyian yang dinyanyikan dalam setiap kidung Natal dan sebelum kita merayakan Natal musim ini. Ditebus, itulah makna dibalik setiap pemberian yang diberikan di bawah pohon. Ditebus, itulah firman yang didengar para gembala. Ditebus, itulah jaminan yang diberikan kepada Maria setelah melahirkan anak itu nantinya, yaitu ditebus. Anda dan saya telah terperangkap di dalam dosa, sama seperti burung-burung itu terperangkap di dalam jeraji kandang besi yang tua. Dan itu diibaratkan adalah kita terjerat di sebuah kandang dosa yang berkarat. Tetapi Kristus telah membeli pengampunan itu dari kita. Dia membayarnya. Karena itu saudaraku, tidakkah Anda tahu bahwa penebusan kita ditulis di sorga? Penebusan kita disaksikan oleh bumi ini. Penebusan kita dibungkus di dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih, tanda-tanda hari penghakiman. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa meskipun tanda-tanda menjelang hari penghakiman itu banyak dan besar, semuanya akan digenapi meskipun tidak ada seorang pun atau sedikit orang yang memperhatikan tanda-tanda hari penghakiman itu. Karena itu saudaraku, karena dua hal sejarah harus terjadi menurut firman dan nubuatan Kristus dan para rasul. Yang pertama, bahwa banyak tanda-tanda besar akan dinyatakan. Dan yang kedua, bahwa hari terakhir akan datang tanpa satu orang pun yang mampu menduga, dan dunia ini juga tidak mengharapkannya, meskipun hari itu sudah diambang pintu. Meskipun orang-orang melihat tanda-tanda ini, ya, diberitahu bahwa itu adalah tanda-tanda hari terakhir, mereka tetap tidak percaya. Tetapi karena ada dalam rasa aman, mereka berkata, dan mungkin mereka mengejek, "Hai orang bodoh, apakah engkau takut bahwa langit akan runtuh dan bahwa kita akan hidup untuk melihat hari itu?" Karena itu saudaraku, karena mereka merasa nyaman, sehingga mereka tidak mengenal, tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak merasakan tanda-tanda itu. Saudara, kita juga membaca dalam sejarah kehancuran Yerusalem bahwa banyak tanda-tanda yang digenapi, tetapi mereka tidak akan mempercayai sebagai tanda-tanda kehancuran yang akan datang sampai penghakiman dilaksanakan. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya, sejak awal dunia selalu memang demikian, bahwa orang-orang yang tidak percaya tidak dapat mempercayai bahwa hari malapetaka sudah dekat. Mereka selalu merasa nyaman mengalami sebelum mereka mempercayainya.
Ini adalah penggenapan di Mazmur 55 ayat 23. Orang-orang yang haus darah dan penipu tidak akan hidup sampai setengah dari umur mereka, karena mereka menganggap remeh kelanjutan umur mereka dan tidak takut. Sehingga saatnya pasti akan tiba tanpa disadari. Jadi saudaraku, jadi di sini orang-orang menunda penghakiman itu dengan mengatakan penghakiman itu akan tiba 1000 tahun lagi. Tetapi ketika penghakiman itu mungkin menimpa mereka dalam semalaman. Karena itu, ini adalah tanda-tanda kelas pertama yang meramalkan dekatnya hari Tuhan. Sekarang mari pertimbangkan tanda-tanda akhir zaman sebelum Anda masuk menuju kelas 2 atau kelas berikutnya, penghakiman yang lebih dahsyat. Memang beberapa orang melihatnya, dan itu adalah mereka yang paling tidak mengharapkannya. Kita tidak mengharapkan itu, bahwa akan ada rasa aman dan ketidakpedulian seperti itu di antara manusia. Mari kita buktikan melalui perkataan Kristus dan para rasul. Kristus berkata dalam ayat 34 dan ayat 35, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu dipenuhi dengan kekenyangan, kemabukan, dan kekhawatiran hidup ini, sehingga hari itu tiba-tiba menimpa kamu seperti jerat. Karena demikianlah ia akan menimpa semua orang yang tinggal di seluruh muka bumi ini." Saudaraku, dengan perkataan ini jelaslah bahwa manusia sebagian besar akan menyerahkan diri mereka kepada kekenyangan dan kemabukan serta kekhawatiran hidup ini, dan bahwa seolah-olah tenggelam dalam hal-hal ini. Mereka akan beristirahat dengan aman dan terus tinggal di bumi ini seolah-olah hari yang mengerikan itu masih jauh, masih 1000 tahun lagi. Sebab seandainya tidak ada rasa aman dan rasa ketidakpedulian seperti itu, maka hari penghakiman itu tidak akan pernah datang secara tiba-tiba. Namun ia berkata, hal itu akan datang sebagai jerat yang menjebak burung-burung dan binatang buas pada saat mereka paling khawatir tentang makanan mereka dan paling tidak menduga akan terperangkap. Saudaraku, dalam gambaran ini Allah memberi kita pemahaman yang jelas bahwa dunia memang akan terus berpesta. Dunia akan terus makan dan minum, membangun dan menanam dengan tekun mencari hal-hal dunia, dan akan memandang hari penghakiman itu masih jauh. Sekali lagi, orang-orang masih menganggap bahwa penghakiman itu masih 1000 tahun lagi. Sehingga ketika dalam sekejap mata mereka mungkin berdiri di hadapan pengadilan penghakiman Allah yang mengerikan dan yang sadis. Saudaraku yang terkasih, dalam ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Menurut saya, bukan kekerasan yang menjadi ancaman terbesar bagi kita saat ini, melainkan adalah ketakutan. Ketakutan yang mendorong kita untuk melupakan jati diri kita, memandang orang yang membutuhkan sebagai musuh, dan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan kita di atas pemenuhan kebutuhan dasar mereka yang sedang dalam kesulitan. Saudaraku, ingat, ketakutan lebih berbahaya daripada kekerasan, karena ketakutan dapat membuat kita melupakan jati diri kita yang terdalam
dan mengkhianati nilai-nilai yang paling kita junjung. Saudaraku, alih-alih kita menyerahkan pada rasa takut, mari kita mendengar kebenaran tentang kelahiran Yesus nanti. Kedatangan Yesus di antara kita adalah tentang kedamaian dan keadilan. Ini semua tentang kasih dan tentang belas kasih. Ini tentang kerentanan dan kepercayaan, karena Tuhan datang di antara kita bukan dalam kekuatan dan kekuasaan, tetapi dalam kelemahan sebagai bayi yang dalam kemiskinannya hidup di atas kandang. Saudaraku, inilah penyebabnya kita memulai masa Advent setiap tahun dengan nubuat-nubuat seperti yang kita dengar di Injil Lukas ini. Ada penglihatan apokaliptik tentang malapetaka dan kekerasan. Oleh karena itu, Yesus datang untuk membawa apa yang kita butuhkan. Tetapi sejujurnya, ketika Yesus datang membawa apa yang kita butuhkan, sebenarnya dan sejujurnya tidak semua orang menginginkan apa yang Yesus bawa untuk kita. Memang Yesus bahkan membawa bahasa yang ekstrim untuk mencoba dan mengungkapkan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi dan yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Dan hal itu dapat terasa seperti bahasa kiamat dunia. Saudaraku, dalam Lukas 21, Yesus menggambarkan dua peristiwa besar sekaligus. Yang pertama adalah kehancuran Yerusalem yang akan datang oleh orang Romawi. Lalu yang kedua adalah kedatangannya kembali yang masih kita nantikan. Kedua-duanya sangat penting. Kedua-duanya adalah saat-saat kekecewaan besar. Tidak seorang pun menyambut kekecewaan itu. Tapi bagi kita yang berusaha untuk mengikuti Yesus dan jalannya, bagi kita yang untuk tinggal di wilayah damainya Yesus, kita semua harus kecewa. Melepaskan cerita-cerita palsu kita. Kita berjanji untuk berpaling dari dunia ini dan dari jalan-jalan dunia ini dan semua tentang cerita-cerita tentang dunia ini, dan semua dengan ilusinya, sehingga kita dapat berpaling kepada Kristus dan berpalinglah kepada jalannya. Sekarang tidak diragukan lagi bahwa Kristus tidak menubuatkan tanda-tanda ini dengan harapan bahwa tidak seorang pun akan memperhatikan atau mengenalinya ketika tanda-tanda itu muncul. Meskipun sedikit yang benar-benar akan melakukannya, seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot, tetapi sedikit yang mengetahui hukuman yang akan menimpa mereka. Jika ini tidak benar, maka nasihat Kristus akan sia-sia di tengah-tengah kita. Saudaraku, jika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku, kemudian firman Tuhan mengajak kita hari ini, angkatlah mukamu, karena penebusanmu sudah dekat. Maka pasti ada beberapa orang setidaknya yang mengenali tanda-tanda itu dan mengangkat kepala mereka serta menantikan penebusan mereka, meskipun mereka tidak benar-benar tahu kapan penebusan itu akan datang. Karena itu, kita harus berhati-hati untuk memperhatikan apakah tanda-tanda itu sedang digenapi sekarang, atau telah atau akan digenapi di masa yang akan datang. Saudaraku, mari kita terjemahkan ke dalam situasi kita sendiri. Saya menerjemahkan dengan sederhana. Saya mau ngambil satu contoh.
Ketika orang-orang takut keluar selama liburan karena takut akan ada serangan teroris, kita dapat saling mengingatkan orang lain untuk bangkit dan mengangkat kepalanya karena penebusan kita sudah dekat di dalam Yesus. Ketika kita terlalu takut untuk menerima orang-orang yang mencari rumah yang aman di negara kita ini, di tempat kita ini, karena takut mungkin karena teroris, ingat saudaraku, kita dapat saling mengingatkan untuk bangkit dan mengangkat kepala karena penebusan kita sudah dekat di dalam Yesus. Sekalipun kekerasan di jalan-jalan kota mendorong kita untuk mengabaikan hak-hak sipil kita dan perlindungan kita bagi semua orang, saudaraku, karena itu renungkanlah bahwa Yesus sendiri juga adalah seorang pengungsi saat dia masih anak-anak atau bayi. Oleh karena itu, berjaga-jaga dan tetaplah berdoa senantiasa untuk bangkit dan mengangkat kepala karena penebusan kita sudah dekat di dalam Yesus. Apapun tanda-tanda lain yang mungkin muncul sebelum kedatangan Kristus, tanda-tanda ini akan hadir. Makan berlebihan, mabuk-mabukan, membangun dan menanam, membeli dan menjual, dan berbagai masalah lain dalam hidup kita. Tapi ingat, seperti perkataan Kristus dalam Matius 24 ayat 15, di mana ia berbicara tentang kekejian yang membinasakan, antikristus yang di bawah pemerintahannya kesalahan besar, kebutaan dan dosa akan berkembang. Tapi saudaraku, ingat, saya percaya bahwa Kristus akan datang untuk menghakimi. Karena dosa-dosa yang memprovokasi dan menentang hari terakhir, hari kiamat kita, sehingga hari itu akan segera menimpa mereka. Dunia sebelum air bah atau keduniawian Sodom akan menghancurkan, mencabut, mengutuk dan menghujat firman Tuhan dan anak-anak Tuhan dan segala sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Dan sebaliknya, menyembah dan menghormati iblis serta menyatakan kebohongannya demi firman Tuhan. Maka ingat, saya yakin sepenuhnya bahwa dosa-dosa seperti itu akan mengakhiri dunia ini sebelum kita menyadarinya. Saudaraku, perkataan Kristus dalam Lukas 17 ayat 24 mengatakan hal yang sama. Karena sama seperti kilat memancar dari satu bagian di bawah langit dan bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian pula lah kelak Anak Manusia pada hari kedatangannya. Saudaraku, maka masa Advent hari ini memanggil kita sebagai umat Kristiani untuk mengingatkan kita bahwa Yesus akan kembali dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tanda-tandanya telah diberikan, saatnya untuk menunggu juga telah diikrarkan dan telah tiba. Karena itu, teruslah menjalani hidup, tetapi lakukanlah apa yang Anda lakukan. Yang terpenting adalah bersiaplah, waspadalah, kedatangannya segera akan tiba. Saudaraku, karena itu hendaklah kamu selalu siap sedia, karena kamu tidak tahu kapan saatnya Tuhanmu akan datang. Selamat Advent. Shalom.